sebelum melaksanakan ibadah. Oke, udah. Masih ada 2 menit lagi. Selain itu, saya juga membaca buku penelitian Jepang yang terkenal yaitu Masaru Emoto yang mengatakan bahwa air dapat berubah menjadi kristal heksagonal yang indah apabila mendapatkan kata-kata yang positif, pikiran positif. Begitu sebaliknya, air tidak akan berubah menjadi apapun jika kita berpikir negatif. Masya Allah, bisanya kamu. Makanya Ustaz jemput semangat kamu. Semangat, semangat. Sekian Ustaz. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sekretaris Panitia, Ibu Fitri MAG. Yang kami muliakan Bapak Dr. Andes Kamal MSI ya Ustaz. Bapak Dr. Adenan MAG, Bapak Dr. Hotmatua Paralihan MA, beserta staf di sini, staf prodi SAA Agus MAG, juga Rinda dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi. Saat ini kita bertemu kembali dengan Dwi Rinda yang alhamdulillah banyak yang nonton kamu saat itu ya, karena masalahnya menarik tentang air, makna dalam Islam dan Hindu. Baik, yang pertama Rinda, sebelum Ustadz mulai, satu hal Ustadz menjemput semangatmu. Ini kamu yang punya sebagai penguasa di penelitian ini. Pak Dr. Andes Kamal, Ustadz, yang lainnya semua hanyalah pengawas. Kalau bila ada yang menyatakan analoginya kamu punya calon suami, dan mereka mengatakan, setahu saya dia pernah cerita bahwa saya itu bukan cewek yang seperti kamu yang dia suka. Itu terserah. Tapi yang kamu ketahui bahwasanya cowok itu pernah mengatakan cinta dan akan siap melamar dirimu. Paham Mas Ustadz? Orang tak percaya itu adalah calon suamimu, tapi itu adalah suamimu. Akan menjadi suamimu. Sama, ini adalah penelitianmu. Kamu tunjukkan kamu yakin dan percaya ini adalah penelitianmu. Ketika kamu tak yakin dan ada orang mengatakan itu bukan penelitianmu karena kamu tadi tak bisa menjawab, karena itu adalah karena kegrogianmu. Ini yang Ustaz jemput semangat. Karena ini adalah separuh jiwamu. Penelitian itu separuh jiwamu. Yang kamu harus pertahankan. Gitu ya. Ustadz sampai Ustadz pertahankan itu, walaupun nilai Ustadz dapat C yang harusnya dapat A+ di Jogja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 98. Raden itu Ustadz hadapi. Namun sebenarnya Pak Kamal tadi menguji kamu, tapi kamu ketakutan sehingga akhirnya larinya ke wudhu. Ya, padahal Ustadz dan jelaskan, gitu ya. Karena itu juga yang pertama kali Rinda datang ke Ustadz, Rinda pun mengatakan wudhu dan Ustadz hadang. Tidak ada istilah itu. Nah itu makanya tadi yang ditempatkan Pak Kamal bahwa jangan sampai wilayah kita letakkan ke wilayah orang. Itu namanya eksoterik, bahaya. Tapi yang wilayah kita temukan nanti wilayah esoterik, ketuhanannya. Makanya sisi manfaat air itu bagaimana menurut Islam, sisi manfaat air itu bagaimana menurut Hindu. Oke, sudah terjemput semangatnya? Bisa? Bisa? Ada 2 tadi. Yang pertama, kamu yakin ini adalah bagian dari jiwamu. Kamu selamatkan itu. Kalau kamu nggak selamatkan, maka kamu akan lepas. Kalaupun ada salah, kamu perbaiki. Ya, Ustaz akan kasih kamu untuk bisa bertanggung jawab, karena ini cuma satu-satunya skripsi. Kecuali kamu ngambil skripsi tempat yang lain. Kalau di Jogja dulu kami ada IAIN kami ambil, UGM kami ambil. Ustaz nggak tuntas di UGM-nya. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah kamu harus pahami, kan itu yang Ustaz katakan, pahami secara KBBI. Gitu ya. Baik. Rinda,
Ustadz kasih waktu kamu 5 sampai 7 menit maksimal untuk mempresentasikan. Coba kamu presentasikan wilayah yang Ustadz antarkan. Abstrak itulah sebenarnya yang menjadi acuan ketika penguji atau peserta dan yang lainnya tak sempat untuk membaca sebanyak 78 halaman. Maka dengan abstrak itulah kamu sampaikan, dan itu bukan kesimpulan, tapi jawaban dari seluruh, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Itulah abstrak, dan itulah yang kamu sampaikan, dan itu yang adik-adik sampaikan. Jadi nggak nyampaikan semuanya. Ya, makanya kadang terbantu dengan alat apa, slide. Ya, itu yang kadang, tapi kita nggak pakai itu. Baik, Ustaz kasih waktu kamu minimal 5 menit, maksimal 7 menit untuk mempresentasikan skripsi yang kamu punya. Perjuangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rinda Minati. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Di sini saya mengambil judul skripsi saya, Makna Air dalam Ritual Keagamaan dalam Perspektif Islam dan Hindu. Ini mana tujuan penelitian ini untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana makna air dalam keagamaan pada perspektif Islam dan Hindu. Kemudian untuk mengetahui air yang seperti apa yang bisa kita pakai untuk melaksanakan ritual keagamaan. Metode yang saya gunakan yaitu kualitatif yang berjenis studi pustaka. Teori yang saya pakai komparatif. Dalam skripsi saya ini air. Gak usah takut orang mempertanggungjawabkan kok. Betul dia tuh suami saya gitu loh. Betul dia calon suami saya, masa suami orang dipercaya. Silakan, analogi itu ya. Air merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, bahkan sebagian dalam tubuh manusia itu terdiri dari air, di mana air juga berfungsi sebagai media penyucian diri sebelum melaksanakan ibadah, baik dalam agama Islam maupun dalam agama Hindu. Dalam hal ini, dalam Islam dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6, sedangkan dalam agama Hindu dijelaskan dalam Rigveda 10.9.8, yang dimana maksud dalam skripsi saya ini air dalam Islam dan Hindu itu memiliki pemanfaatan dalam hal bersuci dan membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah. Oke, udah. Masih ada 2 menit lagi. Selain itu saya juga membaca buku penelitian Jepang yang terkenal yaitu Masaru Emoto yang mengatakan bahwa air dapat berubah menjadi kristal heksagonal yang indah apabila mendapatkan kata-kata yang positif, pikiran positif. Begitu sebaliknya, air tidak akan berubah menjadi apapun jika kita berpikir negatif. Masya Allah, bisanya kamu. Kenapa jeput semangat kamu? Semangat, semangat. Sekian Ustaz. Baik, penonton YouTube, alhamdulillah nggak sia-sia kita membimbingnya. Cuman kadang semua itu lepas ketika grogi datang. Ustadz dari dulu orangnya vokal, Raden yang Ustadz hadapi di Jogja itu. Hanya masalah apa? Beliau mengatakan itu kawan beliau. Dia tahu kawannya itu tadi adalah orang yang tak cocok dalam bidang remaja masjid. Ustadz lapangan waktu itu, kualitatif. Sedangkan Ustadz mengetahui beliau sebagai cetus hadirnya remaja masjid itu pada tahun 1980-an. Ustadz bertahan, beliau bertahan. Gak saya luluskan kamu, silakan Bapak. Mau Bapak luluskan saya, mau tak Bapak luluskan saya bertahan untuk bagaimana, ini adalah separuh jiwa saya. Kawan-kawan pada heboh semua nonton, aduh Mas Andi, jangan sampai begitu, aduh batal dari A plusnya, karena kita membimbing adik kawan-kawan semua, untuk biar semangat masuk skripsi. Gitu ya, Ini yang masuk Ustadz tadi. Ya ini dia, alhamdulillah Ustadz bangga, karena kamu bisa, cuman itu juga yang grogi kamu di awal, di bab 1. Tapi nanti sebelum Ustaz mulai, Ustaz mau nanya dulu. Sebelum Ustaz mau nanya, Ustaz kasih tip buat kalian.
Dalam abstrak itu hanya ada 5 yang dikupas. Yang pertama adalah paparkan masalah. Yang kedua adalah sampaikan pengertian dari judul besar kita sehingga nanti datang mengarah kepada manfaat. Itu untuk menguatkan bahwa masalah itu berhubungan dengan yang kita sampaikan dalam sebuah pengertian alias teori. Beda nanti teori kita dalam kualitatif dengan teori kuantitatif. Teori dari kuantitatif itu akan mengacu kepada pembuktian dan dia akan general. Kita kualitatif individual. Itu konsepnya interval, bukan positifis. Udah itu. Ya, jadi dalam hal ini itu yang kedua. Yang ketiga baru masuk metodologi. Nah, tadi udah dapat semua, alhamdulillah. Cuman satu yang belum, temuan. Baru yang terakhir ditutup dengan temuan, baru dikawal dengan kata kunci. Dan itu hanya 200 sampai 250 karakter. Ya, udah. Sekarang Ustaz masuk pertanyaan. Rinda, apa yang memanggilmu untuk munculkan judul ini dalam sebagai penelitian skripsimu? Artinya, apa masalah yang membuat kamu tertarik hingga mengangkat ini sebagai judul? Pertanyaan pertama. Silakan. Nggak usah tengok nanti grogi lagi. Yang pertama, saya tertarik mengangkat judul ini. Sejauh ini saya lihat belum ada seseorang yang meneliti tentang judul saya ini. Yang kemudian yang membuat saya tertarik mengangkat judul ini, air yang seperti apa yang bisa kita gunakan sebelum melakukan ritual keagamaan. Itu untuk kamu berarti, bukan untuk orang. Kalau untuk orang apa? Apa yang membuat kamu terundang sehingga memunculkan kajian ini untuk dikaji dan diketahui oleh kalangan? Apalagi ada 2 kalangan nih, Islam dan Hindu, Muslim dan Hinduis. Apa yang sebenarnya yang membuat kamu terundang untuk mengangkat itu? Inilah yang menyebabkan Rinda susah untuk menjawab dengan apa pertanyaan Pak Kamal. Padahal tadi udah kamu paparkan dengan menggunakan sumber sekunder utama adalah Amimoto. Apa di situ? Munculnya kristal di dalam diri yang diawali dengan saraf di kepala kita sendiri, merasuk ke dalam jiwa hingga ketika ketika air itu masuk yang memberikan olah panas kalau dalam bahasa biologi, dan itu akan mengantarkan panas, menstabilkan mesin di badan hingga akhirnya muncullah perilaku yang positif. Ini sebenarnya jadi muatan. Inilah yang menjadi permasalahan. Mungkinkah atau benarkah air juga dapat bereaksi seperti yang dibahas oleh Yamamoto yang terjadi di Islam dan yang terjadi di Hindu? Islam dengan air jam-jam, Hindu dengan air gangga. Itu sudah saya sampaikan. Itu ya, catatan. Itu masalah. Metodologinya gimana? Apa yang kamu gunakan tadi metodologinya? Tadi belum sempurna semua yang kamu kupas. Silakan. Metode kualitatif, Ustaz. Dengan jenis penelitian studi pustaka. Liberal search. Ya, bagaimana cara kamu melakukan perolehan data dengan? Kalau data primer saya dapatkan melalui Al-Quran dan Weda. Kalau data sekunder saya dapatkan dari artikel, jurnal, buku. Gitu. Ya, baik. Yang berikutnya, setelah kamu gunakan perolehan data melalui primer dan sekunder, bagaimanalah proses dalam pengumpulan data tersebut yang kamu lakukan? Ada 3 itu. Baik dalam kajian pustaka maupun lapangan. Pertama, gini-gini dulu kan gitu istilahnya. Apa itu namanya bahasanya? Mengumpulkan beberapa data. Terus, iya, mengumpulkan itu kayak mana caranya? Caranya bagaimana? Ini adik-adik harus paham semua ini.
Karena hal inilah yang kalian nggak pahami sehingga nggak jalan terjadinya penelitian. Enaknya kualitatif gitu. Kemana? Kita cari dulu dari buku Al-Quran. Itu apa namanya itu? Bahasa metodologinya apa namanya? Data sekunder dan data primer. Observasi. Dah, setelah melakukan observasi apa yang kamu lakukan? Pengolahan data. Kamu setelah kamu observasi itu dari masalahnya, jumpa teori pengertiannya, sehingga ketemu oh ini arahnya, kemudian kamu carilah dalam buku tadi apa namanya itu? Pengumpulan data. Kamu mulailah klasifikasi apa air menurut cara umum, apa air umum tadi KBBI, apa air menurut ahli, baru nanti ini diasingkan, baru masukkan lembaran yang berikutnya, apa air menurut Islam, tujuannya, manfaatnya, kegunaannya dan lain sebagainya, masuk lembaran kedua, lembaran ketiga masuk apa air dalam Hindu, udah terkumpul ini namanya pengumpulan data setelah melakukan observasi. Pendekatan metode apa yang digunakan? Studi komparatif. Itu membutuhkan analisa apa itu? Deskriptif. Paham? Jadi lebih jeli dia. Walaupun sebenarnya S1 itu adik-adik sekalian tidak membutuhkan analisa. Tapi sah-sah saja. Ketika Rinda nanti mau nyambung ke S2 mau lebih portabel lagi, itu nanti digantung agar nanti masuk kepada tesis. Karena ketika terjadi komparasi ini mentesakan antara satu teori dengan teori yang berikutnya, nanti yang mengarahkannya kepada maslahatnya. Ustaz bisa arahkan sampai nanti jumpa disertasi. Kamu sudah menghadirkan sebuah teori, mengkorelasi semua kajian yang ada tanpa meresahkan dan menggelisahkan si penganut satu dengan penganut yang lainnya. Maka di sini akan muncul wilayah esoterik sejati antara hubungan Khalik, the God, with naturalism for our body. Hubungan antara Tuhan dengan alam yang diciptakan kebutuhan untuk badan. Maka semua nanti tidak akan mengarah kepada sibuk ke wilayah eksoterik lagi. Oh masjidmu, waduh tempelmu, kuilmu, oh wedamu, oh Quranmu, enggak lagi. Tapi kita apa? Masing-masing memang sudah mengedepankan mana sisi manfaat dan itu dikembalikan. Paham? Walaupun nanti masalah tentang siapa yang membandingkan lebih, itu urusan mereka. Kita urusan kita, inilah dia. Inilah dia. Nah, di sini berkontribusi untuk baik. Lagi Ustaz mau tanya, temuan apa yang sudah kamu dapat? Dari kamu yang sudah mengelola data, membandingkannya apa dalam Islam air tadi, apa dalam Hindu air tadi. Coba apa yang kamu jumpai temuan itu? Udah komparasi, metode apa yang digunakan? Apa persamaannya, apa perbedaannya, itunya bahasanya. Loh, lanjut. Ternyata setelah saya teliti, dalam agama Islam dan agama Hindu sama-sama memerlukan air untuk melangsungkan kehidupan dan melakukan ritual keagamaan. Untuk apa mereka melakukan ritual keagamaan baik di Islam dan Hindu itu? Apa yang ditujukan? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya Ustaz. Subhanallah. Senang Ustaz. Lanjut. Jadi nggak sia-sia di YouTube kan nanti. Lanjut. Selain itu saya juga menemukan beberapa fakta tentang air dalam buku yang saya baca. Peneliti yang terkenal di Jepang yaitu Masaru Emoto. Beliau mengatakan dalam bukunya bahwa air yang diberi respon positif akan menghasilkan kristal heksagonal yang indah, dan ketika kita memberikan kata-kata negatif, maka air itu tidak akan berubah
menjadi apapun. Terus itu kan moto. Nah, apa yang terjadi di Islam dan di Hindu? Bagaimana? Air Zam-Zam dan air Gangga tadi. Kalau di sungai, di air Zam-Zam itu juga dalam buku Masaru Emoto mengatakan dia sudah meneliti air Zam-Zam itu dan ternyata Rinda, kamu meneliti Emoto atau meneliti Islam dan Hindu? Islam dan Hindu, Ustaz. Jangan, nanti juru kita berubah lagi nih pemikiran Mas Emoto tentang air. Itu masuk Ustadz sebagai pengarah. Makanya adik-adik sekalian, Ustadz pribadi mempunyai metode tersendiri. Dan ini adalah gadget tafsir ya kan Ustadz? Bukan Quran nih. Metode semua itu tafsir. Kalau dalam Quran. Kalau dalam hadis tabyin. Sah-sah saja punya Pak Doktor Hotmatua ketika mencari hasil titik temu Master Chen-nya. Ustadz larut, alhamdulillah. Kalau orang yang nggak paham mau sibuk menghantam Ustadz nih. Kenapa? Sah-sah saja. Itu dijiwai oleh beliau. Nah, itu bisa dihadirkan gaya model cara dari Pak Dr. Hotmatua. Ustadz juga gaya model cara untuk menyatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai seorang tasawuf akhlaki. Meskipun banyak orang yang mengatakan, kenapa? Ini tafsir, ini tabyin, bukan Quran, bukan hadis. Artinya pandangan orang ngasih jalan. Naik sepeda sama naik pesawat dari Binjai atau dari UIN Supancing ke Jakarta nyampe enggak? Sepeda nggak nyampe Ustaz. Oh iya, Ustaz nanya nyampe enggak? Enggak. Bedakan nyampe atau siapa yang paling cepat nyampe? Nyampe enggak naik sepeda? Jalan kaki aja nyampe, apalagi naik sepeda. Masalah waktu kan nggak menjadi pertanyaan. Ustaz nggak nanya siapa yang apa yang paling cepat kendaraan, naik sepeda atau naik pesawat. Itu harus dibedakan. Nggak ada yang nggak nyampe, yang nggak nyampe. Tuh kamu tidur di atas pembaringan sama yang naik sepeda, mana yang nyampe ke Jakarta? Yang nyampe ke Jakarta Ustadz adalah yang naik sepeda atau naik pesawat. Yang tidur pembaringan walaupun tiketnya 1.000, dia cuma tidur aja di atas tempat tidurnya, nggak bergerak ke bandara, nyampe nggak? Itu baru nggak nyampe. Paham Rinda? Rinda udah paham? Dah. Sekarang masuk Ustadz ke situ kajiannya. Dah. Itulah metode yang kita gunakan. Temuannya adalah kembali ke air dan dari pandangan Islam dan Hindu. Sekarang Ustaz belum tahu tuh metode yang kamu gunakan tadi, persamaan dan perbedaan. Apa persamaannya air dalam Islam dan Hindu? Apa perbedaannya air dalam Islam dan Hindu? Nggak apa-apa, kita sampaikan aja tanpa melakukan penilaian. Yang menilai silahkan yang membaca. Paham? Itu yang disebut kontributor. Berkontribusilah skripsimu ini untuk para pembaca. Baik yang membaca nanti bisa orang Hindu maupun yang membaca nanti bisa orang Islam. Silakan. Persamaannya dulu. Yang kamu jumpa ini studi komparatif loh. Ada nggak di sini? Nggak ada. Baru udah saya sampaikan. Udah. Rinda bisa sebenarnya, cuman tergesa-gesa. Tergoda dengan orang semua udah pada sidang, belum. Tapi akhirnya nggak efektif di dalam menguasai. Padahal Rinda tadi bisa. Kenapa saya jadikan sumber sekunder tadi itu jadi pegangan punya Masaru Emoto, itu dapat menjadi pegangan arahnya ke situ nanti. Bagaimana Islam memandang air? Bagaimana Hindu memandang air? Air apa? Kan udah saya bilang kan, air Zam-Zam dan air Gangga. Nah, sekarang coba jelaskan apa persamaannya, apa perbedaannya. Dalam agama Islam itu air yang dikatakan air suci yang bisa dipakai ibadah itu kan air yang tidak berbau, tidak berwarna. Tapi sedangkan agama Hindu menganggap bahwa air Sungai Gangga itu adalah air suci. Yang jelas ini persamaannya. Air suci adalah dalam Islam
yang suci dan menyucikan. Bening dia, tak berubah rasanya, tak berubah warnanya, tak ada baunya. Khas baunya dengan alami. Kalau dia dekat dengan hutan, bagian tanah tercium tanahnya. Itu memang bawaan alami. Nggak bisa kita bau kali, nggak bisa. Apalagi yang dekat antara lautan. Itu memang begitu. Bisa diminum, bisa dipakai, dan itu suci. Itu kan orang-orang yang bukan dekat lautan yang kata nggak enak airnya. Memang begitu. Itu namanya air payau. Gitu ya. Itu dia. Nah, air Gangga adalah air yang ada di Sungai Gangga yang dianggap sebagai air yang suci. Itu persamaannya. Baru letak perbedaannya. Ya. Perbedaannya tadi di situ, tadi mungkin di dalam Islam menempatkan air yang suci itu 3 hal tadi yang saya sampaikan. Walaupun tadi masih pengertian, ditekankan lagi. Bau, warna, dan gak usah kita bahasa gitu, kita bahasa syariat. Baik, perbedaannya apa rupanya? Air yang suci itu air yang tidak berwarna. Kalau di Gangga? Kalau di Gangga itu sesuai berpikiran dari manusia itu sendiri. Jadi intinya perbedaannya, kamu udah bahas itu loh di bab 4, di halaman, kalau bab 4 tuh di lembaran ketiganya, entah lembaran keempat itu. Bahasan tentang air dalam agama Hindu. Di situ kamu paparkan bahwa keyakinan mereka bahwa air itu turun dari surga, ya kan? Dan itu yang membuat mereka tetap dalam berkeyakinan itu air suci, tanpa mempermasalahkan ramekah orang dalam sungai itu, apakah dengan diam-diam ada yang buang-buang, itu nggak ada dipikirkan. Bahkan lebih lagi ketika itu mereka satukan dengan pembuangan jenazah yang dikeramasi, yang dilempar ke situ, nggak ada masalah. Kenapa? Itulah yang membuat mereka perbedaannya tidak harus buktikan airnya itu baunya, warnanya, dan rasanya. Bisa dipahami? Nggak boleh ada penilaian. Intinya nanti dipulangkan kepada manfaatnya. Manfaat itulah yang mendatangkan kepada kesehatan dan kemaslahatan. Ternyata kata kuncinya adalah keyakinan. Bagaimana mereka untuk memikirkan ke depan itu urusan mereka. Baik lagi kaji, lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Apa menarik? Kita nggak boleh memponis. Itu tujuan kita. Baik, selesai sudah masalah isi. Cukup siap? Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.